Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah kultum yang bertema mengoptimalkan waktu. Nah, sebelum sampai ke inti, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, hal min sa'ilin yu'ta, hal min da'in yustajabun, hal min mustaghfirin yughfarulah hatta yanfajiras subhi. Yang inti artinya, adakah orang yang meminta lalu aku mengabulkan permintaannya? Adakah orang yang memohon ampunan lalu aku mengampuninya? Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahihnya. Teman-teman, saya menyampaikan hadis ini bermaksud untuk mengingatkan kepada kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Nah, betapa baiknya Allah kepada kita yang selalu mengampuni dosa-dosa kita, tetapi kita selalu lalai kepadanya untuk memohon ampunan kepadanya. Nah, biasanya kita sering terbangun di sepertiga malam atau sebelum terbitnya fajar, tetapi kita masih sering untuk melanjutkan untuk tidur kembali karena masih merasakan ngantuk. Nah, padahal pada sepertiga malam itu Allah turun ke bumi untuk mengabulkan doa-doa hambanya bagi yang meminta. Nah, beruntunglah bagi kalian yang selalu melaksanakan salat tahajud, memohon ampunan kepadanya, dan meminta perlindungan dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Sebab syaitan sangat suka mengganggu manusia dengan cara menyia-nyiakan waktunya. Padahal waktu itu sangat berharga untuk kita. Nah, supaya kita tidak kehilangan waktu, alangkah baiknya jika kita berpikir bagaimana cara itu tidak terbuang sia-sia. Nah, di sini saya memiliki cara, yaitu dengan cara menyadari nilai waktu. Saya di sini akan menyampaikan rahasia para sahabat dan para tabi'in dalam hidupnya tidak pernah ada satu kata kebosanan, sebab mereka melaksanakan hari-harinya dengan berbagai macam kemanfaatan dan tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sedikit pun, dan selalu menyadari betapa mahalnya nilai waktu itu. Nah, ada sebuah kisah pada zaman tabi'in yang bernama Robi'ah al-Adawiyah. Pada saat itu tertidur di ranjangnya, lalu dia terbangun karena merasa tidur berlebihan dan kehilangan waktunya. Nah, seraya beliau berkata pada dirinya sendiri, wahai jiwa, berapa lama engkau akan tidur? Sampai kapan engkau akan bangun? Nyaris engkau tidur selamanya setelah mendengar trompet hari kebangkitan dibunyikan. Masya Allah, kisah ini dikutip dari kitab Safwah As-Safwah. Ada firman Allah yang berbunyi, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian di antara mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan dulu. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalil yang hanya diucapkan saja. Di hadapan mereka ada barzah yang sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, jangan sampai kita seperti orang-orang kafir tersebut ya. Nah, jadi kesimpulannya, ambisi para sahabat dan para tabi'in itu adalah akhirat. Kesempatan mereka
hanya ada di dunia. Karena itu mereka berpacu dengan waktu untuk mengisinya dengan berbagai ketaatan dan takarub kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah seni mengoptimalkan waktu. Nah, jika kita cerdas, mungkin kita tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan baik sehingga dapat menghasilkan sebuah hal positif yang baik untuk diri kita, seperti membaca Al-Quran, zikir, membaca buku, menulis buku, memurojaah hafalan. Nah, jika kalian bosan dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, masih banyak cara lain seperti mengunjungi perpustakaan, mengunjungi kajian, menjenguk orang sakit, mempererat tali silaturahmi dengan mengunjungi sanak saudara, terus dan masih banyak lainnya yang bermanfaat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hal-hal semua yang tadi saya sebutkan itu tergolong ibadah jika kita melakukan itu dengan niat karena Allah dan mengharap ridha Allah semata, walaupun sebelumnya kita melakukan itu supaya waktu itu tidak terbuang sia-sia dan menjadikan waktu lebih bermanfaat. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita melaksanakannya seperti hari-hari biasanya, melakukannya seperti hari-hari biasanya, murojaah hanya 1 juz, hafalan hanya 1 halaman. Jangan sampai ya teman-teman. Mungkin kita bisa melebihkan pada bulan Ramadan ini. Nah, mungkin cukup sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Afwan, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.